all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvi Septiani Rahmat dengan NIM 878185516, Prodi PGSD UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pengertian filsafat. Filsafat adalah kegiatan berpikir atau merenungkan hal-hal yang abstrak dan kompleks dalam kehidupan kita untuk mencari tahu hal-hal yang tidak kita ketahui, mengetahui apa yang kita ketahui, dan menyatakan hal-hal yang kita telah ketahui sebagai suatu realitas atau totalitas dari apa yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Peran filsafat ilmu yang pertama menjadi landasan berpikir kritis, moral, dan membentuk karakter. Yang kedua, memperbaiki proses pendidikan agar tetap ilmiah, bermakna, dan bernilai. Dan yang ketiga, membantu ilmu pendidikan tetap memiliki arah, dasar ilmiah, dan tujuan yang jelas. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu mengawasi eksistensi ilmu pendidikan, yaitu berupa apa hakikat pendidikan, mengapa pendidikan diperlukan, dan siapa manusia yang dididik. Dari pernyataan tersebut, menjaga agar pendidikan tidak hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi tetap dipahami sebagai usaha kemanusiaan manusia. Dengan demikian, eksistensi ilmu pendidikan tetap relevan terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu memperkuat keilmiahan pendidikan, yang berupa memiliki objek kajian yang jelas, menggunakan metode penelitian yang sistematis, dan menghasilkan teori yang dapat diuji dan dikembangkan. Melalui kajian ini, filsafat mengarahkan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh secara ilmiah. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai dalam pendidikan, yaitu pendidikan tidak hanya berbicara tentang transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan moral. Yang berfungsi sebagai yang pertama menentukan nilai baik dan buruk, yang kedua mengarahkan tujuan pendidikan, dan yang ketiga memastikan ilmu digunakan untuk kemaslahatan manusia. Karena itu, pendidikan tetap harus menjaga nilai-nilai etika, kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang bermakna. Pendidikan yang bermakna tidak hanya membuat peserta didik menjadi pintar secara akademik, tetapi juga berpikir kritis, reflektif, dan bijaksana. Yang pertama yaitu ada pendidikan melahirkan budaya berpikir kritis, yaitu mempertanyakan sebuah kebenaran, menganalisis masalah, atau mencari dasar-dasar logis suatu pengetahuan. Budaya ini merupakan inti dari filsafat ilmu. Yang kedua yaitu pendidikan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, karena pendidikan menekankan etika, tanggung jawab, dan kebermanfaatan ilmu, maka filsafat ilmu semakin berkembang, tidak hanya sebagai teori pengetahuan, tetapi juga sebagai panduan moral dan penggunaan ilmu. Yang ketiga yaitu pendidikan menghasilkan perkembangan ilmu baru, yaitu dengan memunculnya teori baru, metode pembelajaran berkembang, dan pendekatan ilmiah diperbarui. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, yaitu karena mampu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu ontologi, yang membahas tentang apa hakikat belajar dan pengetahuan. Contohnya, apakah siswa hanya objek pembelajaran atau subjek aktif yang membantu membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan. Bagaimana cara memperoleh ilmu pendidikan? Contohnya, apakah metode ceramah masih relevan dibanding pembelajaran berbasis proyek? Yang ketiga yaitu aksiologi, yang membahas tentang nilai dan manfaat. Pada aksiologi yaitu apa manfaat ilmu pendidikan bagi kehidupan. Contohnya, apakah penggunaan teknologi AI dalam pendidikan membantu menentukan karakter? Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan yaitu yang pertama dalam kebijakan pendidikan. Contohnya, kebijakan Merdeka Belajar menekankan bahwa siswa adalah subjek yang aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu dalam kurikulum. Contohnya, kurikulum berbasis kompetensi. Atau penerapan filsafat ilmu sebagai pengetahuan tidak cukup untuk dihafal, tetapi juga siswa harus mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan yang nyata. Atau pembelajaran diarahkan sebagai kemampuan berpikir kritis atau pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran.
Contohnya model pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa mencari pengetahuan sendiri melalui pengalaman atau guru sebagai fasilitator. Kesimpulannya yaitu filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu pendidikan, karena membantu pendidikan menjadi bermakna dan pendidikan yang terarah, memastikan pendidikan tetap ilmiah, dan mengarahkan pendidikan pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna turut mengembangkan filsafat ilmu melalui budaya berpikir kritis, penelitian, dan pengembangan nilai. Cukup sekian video presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.